Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita, berkhusus nikmat iman, nikmat Islam, hingga di siang hari yang berbahagia ini kembali kita dapat berkumpul, bersilaturahmi, bermuwajahah dalam rangka menaikkan kewajiban, yakni melaksanakan salat Jumat dalam keadaan sehat wal afiat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang insyaallah kita termasuk di dalamnya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa sebelum salat Jumat dilaksanakan, kami pengurus Masjid Jami'ul Akbar akan menyampaikan beberapa maklumat. Laporan maklumat yang pertama mengenai laporan keuangan kas Masjid Jami'ul Akbar. Saudara, laporan Jumat tanggal 7 November 2025 sebesar 31.829.854 rupiah. Adapun pemasukan sebagai berikut: hasil kotak Jumat tanggal 7 November 2025 sebesar Rp555.000. Hasil kotak amal yang di depan sebesar Rp405.000. Dan sedekah dari Ananda Dinar Cahyani sebesar Rp300.000. Jumlah pemasukan Rp1.260.000. Jumlah seluruhnya Rp33.819.854. Namun dikeluarkan untuk keperluan masjid dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 14 November 2025 sebesar Rp1.280.000. Jadi saldo sampai hari ini Jumat 14 November 2025 sebesar Rp31.809.854. Demikian mohon menjadi maklum. Jakarta 14 November 2025 atas nama Ketua Masjid Jami'ul Akbar Bendahara Bapak Haji Sutomo. Sebelum kami lanjutkan maklumat ini, mari sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah, yang mana Fatihah ini kita hadiahkan untuk guru-guru kita, untuk orang-orang tua kita, kaum muslimin wal muslimat yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah anugerahkan maghfirahnya. Dan pada ini juga untuk saudara-saudara kita yang mungkin sedang berbaring sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit, kita doakan berkah suratul Fatihah segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk para donatur yang senantiasa menyisihkan hartanya di jalan Allah, kita doakan semoga hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan pada ini juga untuk kita yang sama-sama hadir pada siang hari ini, semoga kita senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan kesehatan baik lahir maupun batin, ala hadithiniah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk maklumat selanjutnya, petugas Jumat di siang hari yang berbahagia ini yang bertindak sebagai khatib dan imam Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Dr. Haji Imam Wahyudi MPD, sedangkan muazzin Bapak Haji Omay Supriyatna. Kepada jamaah sekalian yang masih ada di saf belakang untuk bergeser maju mengisi saf-saf yang kosong yang ada di depannya, meluruskan dan merapatkan safnya. Dan kepada anak-anakku sekalian yang ikut melaksanakan sholat Jumat pada siang hari ini, untuk tidak bercanda, tidak ngobrol, tidak teriak-teriak, duduk dengan tenang, dengarkan khatib sedang berkhutbah. Dan kepada jamaah yang membawa telepon genggam, kami mohon untuk dinonaktifkan sementara demi tertibnya sholat Jumat di siang hari yang berbahagia ini. Itu saja kira yang dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الصلاة والقيامة السلام محمد عليه الصلاة والسلام وأسأل الله وما أفهمنا قمنا إنك لا تهدي القلوب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله كما يحبنا ويرضى والصلاة والسلام على سيدنا الرسول المرتضى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والتقى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه من يوم هذا إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال الله تبارك أسماؤه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله إلى akhir ayat sadaqallahul azim. Hadirin hamba Allah, umat pilihan yang saya muliakan. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji, sembah, sujud, taat, setia, tunduk dan takluk kita persembahkan hanya bagi Allah. Dialah Rabb yang telah memperkirakan datangnya siang dan malam secara rapi dan harmonis. Dia bergantikan siang dan malam secara tertib dan sistematis. Beredar pada porosnya, terputar pada palak yang telah ditentukan. Salawat dan salam sejahtera abadi, salam manis, salam sayang, salam penuh kehangatan, sekaligus salam kerinduan. Mari sama-sama kita persembahkan spesial kepangkuan manusia budiman insan pilihan. Dialah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil mengusung sebaik doa, mudah-mudahan nanti kita satu lantai dengan beliau di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hamba Allah, umat pilihan yang saya muliakan. Pada satu kesempatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis lewat segmen hadis yang sangat populer. Kurang lebih 14 abad silam yang lalu, pada satu kesempatan di tengah-tengah para sahabat-sahabat beliau menyampaikan satu pesan singkat berisi padat, penuh manfaat dari dunia sampai akhirat. Apa kata beliau?
Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 faktor, ada 3 macam yang apabila 3 perkara ini ada dalam diri manusia, maka ia akan merasakan manis lezatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, mungkin sampai hari ini kita belum bisa merasakan manis lezatnya iman kepada Allah. Mungkin sampai detik ini kita belum bisa menikmati indahnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah faktor yang saat ini kenapa keberimanan kita yang mungkin sudah melekat, tapi kita belum merasakan manisnya, lezatnya, bahkan indahnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata beliau, kita bisa merasakan manis lezatnya iman ayyakunallah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Ketika seseorang melekat keimanannya mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya kepada siapapun, bahkan kepada apapun. Pada satu saat terjadi perang Uhud. Saat itulah ada seorang ibu yang menanti-nanti kedatangan seseorang yang benar-benar didambakan. Matanya seolah-olah mencari seseorang yang mungkin ia cintainya. Saat itulah datang kabar, wahai ibu, suamimu telah gugur di medan tempur. Saat mendapatkan kabar duka semacam ini, sang ibu tenang-tenang saja, tidak menampakkan bias kedukaannya yang mendalam. Bukan hanya suaminya saja yang gugur, kabar berikutnya ayahmu pun telah wafat di medan Uhud. Mendengar ayahnya wafat pun sang ibu ini tetap biasa-biasa saja, tidak menampakkan bias kesedihannya yang mendalam. Datang lagi kabar yang ketiga, bukan hanya ayah dan suamimu yang telah gugur, anakmu pun wafat menjadi syahid di medan laga. Untuk kabar yang ketiga ini pun sang ibu tenang-tenang saja. Saat itulah muncul kalimat yang mungkin di luar dugaan para sahabat. Sang ibu ini bertanya, kaifa habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kabar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika dikabarkan semacam ini, sahabat menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat walaupun sedikit terluka. Tidak cukup sampai di situ. Sang ibu ini tidak merasa puas, kemudian dia mengatakan, kalau benar Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat, aruni hatta anzura, tunjukkan kepadaku di mana Rasulullah saat ini. Belum puas rasanya aku ketika tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ini sang ibu melihat Rasulullah selamat, saat itulah kata mutiara yang muncul lisan beliau tidak lain adalah, ya Rasul, aku senang dan aku bangga dan bahagia melihat engkau selamat. Yang derita ini aku dapatkan. Musibah yang terbesar, ayahku meninggal, suami dan anakku syahid di medan Uhud, semuanya kecil ketika aku melihat engkau dalam keadaan sehat walafiat. Subhanallah. Inilah prototipe salah satu kecintaan seorang manusia yang cintanya melebihi kapasitas cintanya kepada siapapun, bahkan kepada apapun. Hadirin sekalian, yang perlu diluruskan tidak lain adalah, silakan kita mencintai anak-anak kita, karena itu merupakan sifat manusiawi dalam kehidupan saat ini. Kita mencintai istri kita karena itu fitrah dalam kehidupan rumah tangga. Kita cinta kepada harta dunia dan lain sebagainya yang dikhawatirkan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika orang yang semacam ini mencintai Allah dan lainnya, mencintai harta, mencintai anak dan istri, justru mengalahkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Kita bisa lihat dewasa saat ini, banyak di antara kita di dalam membahagiakan anak dan istri, justru mereka mengalahkan Allah dan Rasulnya, menjadikan yang halal menjadi yang haram. Justru sebaliknya, menginjak-injak yang di atas,
bahkan mensikut kanan ketika dia mencintai yang justru dia cintai hanya Allah dan Rasulnya. Tapi semata-mata saat ini banyak di antara mereka yang justru cinta harta dan dunia melebihi kapasitas cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Disinilah gambaran ciri-ciri orang beriman yang kualitas cintanya kepada Allah sangat luar biasa. Kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang yang kecintaannya kepada Allah, yakni mereka adalah orang beriman yang cintanya sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hamba Allah, umat pilihan yang saya muliakan. Yang kedua, kita bisa merasakan manis lezatnya iman kepada Allah. Ayuhibbu mar'a la yuhibbu illa lillah. Ketika kita mencintai saudara kita, bukan karena ia orang kaya, bukan karena ia orang berharta, bahkan bukan karena ia orang penguasa dan lain sebagainya, tapi semata-mata dari lubuk hati yang paling dalam, tulus ikhlas kita mencintai saudara-saudara kita semata-mata mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Cintailah makhluk yang ada di bumi dan sayangilah mereka dimanapun berada, niscaya penduduk langit nanti pun akan memberikan rasa cintanya dan kasih sayang kepadamu. Inilah yang harusnya kita tanamkan saat ini. Rasa-rasanya kita pusing, bahkan kita merasa tidak nyaman dalam kehidupan saat ini. Di luar sana timbul perpecahan dan pertikaian. Kecintaan mereka justru untuk mengalahkan, bahkan menginjak lawan-lawannya. Yang dikhawatirkan semacam inilah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, kita bisa merasakan manisnya, lezatnya, indahnya beriman kepada Allah. Komitmen yang kuat, motivasi yang mantap, akidah yang kuat. Saat apa? Saat kita membenci kemaksiatan di hadapan mata kita. Saat itulah kita tidak mau dilempar ke dasar neraka jahanam. Hadirin hamba Allah, umat pilihan yang saya muliakan. Kalaulah siang hari ini kita duduk bersimpu bertatakan sajadah beraneka warna, kesibukan dunia yang sangat luar biasa di luar sana, mungkin dagangan kita sedang laris-larisnya, pekerjaan kita sedang menumpuknya. Saat itulah kita merasa terpanggil dalam hati kita, yakni panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghampiri rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tepis dunia sesaat. Kita tahu andai kata kita lanjutkan, disitulah tidak ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru yang terkecil inilah yang kita raih, yang kita gapai, bahkan kita ambil. Walaupun kecil, tapi nilai ridhonya Allah sangat besar di hadapan kita. Inilah pun kita bisa merasakan manisnya, lezatnya, indahnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa, mudah-mudahan tiga faktor yang diucapkan oleh baginda Rasul dalam hadisnya, ada salah satunya kita bisa merasakan manisnya, indahnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kualitas ibadah kita, khutbah yang cukup singkat ini menggugah selera ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah membimbing keberimanan kita sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azima li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad warḍahum khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati Rasulillahi ajma'in wattabi'ina wattabi'in wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sawu sububakum bayna tawfiyatas sububi min tamamis salat. Rabbi a'udzu syayatin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi 'anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab
وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام حين ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اهدنا بالتقوى والاستقامة
وإذا من موجبة الندامة في الحال والمال والماء إنك السميع الدعاء. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك معصيتك وصفاتك عمن سواك. يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق.